Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Hidayatus Sali. Saya dari kelas 11.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA? DNA dapat memperbanyak berkali-kali secara sempurna melalui replikasi DNA menurut sifat autokatalitik. Replikasi DNA terjadi pada saat fase sintesis, saat interfase menjelang pembelahan sel. Tujuan dari replikasi DNA adalah supaya sel anakan identik dengan DNA sel induknya. Kesalahan yang sering terjadi pada replikasi DNA adalah dapat mengubah sifat sel anakan. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang replikasi DNA, yaitu teori konservatif, teori semi-konservatif, dan teori dispersif. Kita bahas satu persatu dari teori konservatif. Teori konservatif adalah kedua untai polinukleotida induk tidak berubah dan bertindak sebagai cetakan atau tempat. Dihasilkan 2 molekul DNA, 1 molekul asal dan 1 molekul baru. Dan yang kedua ada teori semi konservatif. Kedua unit berperan sebagai cetakan. Dihasilkan 2 molekul DNA baru masing-masing menghasilkan 1 unit asal dan 1 unit baru. Yang ketiga ada teori dispersif. Teori dispersif adalah molekul DNA terpotong-potong pada saat replikasi. Potongan-potongan tersebut melakukan replikasi. Terbentuk potongan-potongan baru. Potong-potongan DNA asal dan yang baru membentuk 2 molekul DNA yang terdiri dari potongan-potongan DNA baru dan lama secara acak. Nah, ini dia yang teori yang menjelaskan tentang replikasi DNA. Sekarang kita masuk ke awal mula terjadinya replikasi. Replikasi DNA dimulai pada titik mula replikasi atau origin of replication, yaitu bagian DNA yang memiliki deretan nukleotida spesifik. Protein yang menginisiasi replikasi DNA akan mengenali nukleotida, kemudian membuka DNA dan menyalin DNA ke kedua arah dari setiap titik mula sehingga membentuk gelombang replikasi. Lalu menyatu untuk mempercepat penyalinan DNA. Nah, ini dia awal terjadinya replikasi DNA. Pada replikasi DNA ada beberapa enzim yang membantu terjadinya proses replikasi DNA. Contohnya enzim helikase, primase, DNA polimerase 2, DNA polimerase 3, RNA primer, DNA polimerase 1, DNA ligase. Kita akan bahas satu persatu cara kerja enzim yang membantu proses terjadinya replikasi DNA. Enzim helikase. Enzim helikase membuat aliran heliks ganda DNA induk pada replication fork dan menjadikan kedua unit tersebut menjadi cetakan. Single strand binding protein akan menstabilkan unit-unit DNA induk yang terbuka. Enzim topoisomerase akan mematahkan, memutir, dan menggabungkan kembali DNA induk di depan replication fork sehingga mengurangi ketegangan. Enzim primase itu akan menyintesis RNA primer menggunakan DNA induk sebagai cetakannya. Nah, ini ada RNA primer dan enzim DNA polimerase. RNA primer yang dihasilkan akan menjadi rantai nukleotida awal dalam replikasi. Jika enzim DNA polimerase itu akan mengatalis pembentukan DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida. Selanjutnya ada DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 ini akan menambahkan nukleotida DNA ke primer RNA dan kemudian meneruskan penambahan nukleotida yang komplementer dengan DNA induk.
Arah replikasi DNA hanya terjadi dari ujung 5 aksen sampai 3 aksen. Nah, ini dia enzim-enzim yang membantu terjadinya proses replikasi DNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leading strand dan lagging strand dalam replikasi DNA. Yang pertama ada leading strand atau yang sering kita sebut dengan pembentukan DNA baru searah dan replication fork. Jadi proses awal yang terjadi leading strand, DNA polimerase 3 bergabung dengan sliding clamp. Sliding clamp akan melingkari unit DNA baru. Kemudian sliding clamp akan menggerakkan DNA polimerase 3 di sepanjang unit DNA cetakan. DNA polimerase 3 akan menyintesis DNA setelah primer RNA selesai dibuat. DNA polimerase 3 akan menempel di unit cetakan DNA dan terus menambahkan nukleotida ke unit baru dari ujung 5 aksen sampai ke 3 aksen. Selanjutnya ada lagging strand, yaitu pembentukan DNA baru secara tersedat-sedat berlawanan arah dengan replication fork. Jadi proses awalnya enzim primase menggabungkan nukleotida RNA ke dalam primer. Lalu DNA polimerase 3 akan menambah nukleotida DNA ke dalam primer membentuk fragmen Okazaki 1. Sintesis DNA baru terjadi secara tersedat-sedat sebagai rangkaian dan segmen-segmen. DNA polimerase 3 akan terlepas setelah mencapai primer RNA. Lalu DNA polimerase 3 akan menggabungkan nukleotida pada fragmen 2 sehingga mencapai primer fragmen 1. Masih di lagging strand, DNA polimerase 1 akan menggantikan nukleotida RNA primer dengan nukleotida seperti DNA. Selanjutnya menambahkan nukleotida 1 ke ujung 3 aksen. DNA ligase membentuk ikatan di antara DNA baru dan DNA fragmen sehingga akhirnya tersambung. Selanjutnya ada peran dari DNA ligase. Tugas DNA ligase itu, DNA polimerase akan mengisi polinukleotida yang hilang. DNA ligase akan menyegel ujung DNA baru ke DNA lama sehingga membuat unit utuh kembali. Sekian penjelasan tentang replikasi DNA. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.